Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Diah Titi Setianingrum MPC selaku dosen pengampu humanistik dan psikologi positif. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Work-Life Balance dalam bentuk poster. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Betal Syatila 079, Nabita Bunga 091, Tanya Ratu 103, Novita Nendar 105, Daniel Pratama 110. Berikut adalah hasil dari kelompok 5. Selanjutnya, izinkan kami untuk memaparkan isi dari poster yang telah kami buat. Work-life balance memiliki makna kemampuan seseorang dalam menyeimbangkan tanggung jawabnya dalam pekerjaan dan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Hudson, aspek-aspek dalam work-life balance dalam kehidupannya antara lain adalah keseimbangan waktu. Dimensi dari work-life balance. Yang pertama ada WIPL, yaitu Work Interference with Personal Life, yaitu sejauh mana pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadi suatu individu. Yang kedua ada PLIW, yaitu Personal Life Interference with Work, yaitu sejauh mana kehidupan pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaannya. Yang ketiga ada PLEW, yaitu Personal Life Enhancement of Work, yang mana kehidupan pribadi seseorang dapat meningkatkan performa individu dalam dunia kerjanya. Yang keempat dan yang terakhir adalah WEPL, yaitu Work Enhancement of Personal Life, yang mana pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi suatu individu. Aspek work-life balance menurut Greenhouse, Collins and Shaw 2002 mendefinisikan 3 aspek dari work-life balance, diantaranya yang pertama, time balance. Time balance merupakan keseimbangan jumlah waktu yang dihabiskan oleh individu dalam memenuhi tuntunan peran dalam pekerjaan dan keluarga. Dalam hal ini, keseimbangan waktu yang dimiliki karyawan menentukan jumlah yang dialokasikan oleh karyawan pada pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka dengan keluarga. Kedua, involvement balance, yaitu keseimbangan psikologis individu dalam memenuhi tuntunan peran dalam pekerjaan dan keluarga. Dalam hal ini, ketika karyawan dapat terlibat secara fisik dan emosional dalam pekerjaan dan keluarganya, maka involvement balance akan tercapai. Ketiga, satisfaction balance, yaitu keseimbangan kepuasan individu terhadap tuntunan peran dalam pekerjaan dan keluarga. Dalam hal ini, kepuasan karyawan akan muncul apabila karyawan menganggap apa yang telah dilakukannya selama ini cukup baik dan dapat mengakomodasi kebutuhan pekerjaan maupun keluarga. Selanjutnya ada hasil riset. Hasil riset yang pertama adalah dari artikel jurnal yang berjudul Model Peranan Work-Life Balance, Stres Kerja, dan Kepuasan Kerja pada Karyawan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa work-life balance mempengaruhi kepuasan kerja dengan dimediasi oleh stres kerja. Hal ini berarti work-life balance dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan cara menurunkan stres kerja terlebih dahulu. Hasil riset selanjutnya dari artikel jurnal yang berjudul Identifikasi Dimensi-Dimensi Work-Life Balance pada Karyawan Generasi Milenial di Sektor Perbankan. Hasil penelitiannya, generasi milenial menjadikan work-life balance sebagai motivasi, semangat, dan dorongan dalam melakukan aktivitas di luar pekerjaan yang berkaitan dengan target yang ingin mereka capai. Secara khusus juga, work-life balance dapat menjadi preferensi bagi perusahaan dan juga generasi milenial untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan individu. Hasil riset yang ketiga adalah dari artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance terhadap Kinerja Karyawan pada Karyawan Staf PT Muara Tunggal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan staf produksi. Yang berarti, jika work-life balance-nya tinggi, maka hasil kinerjanya juga akan tinggi. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah work-life balance-nya, maka semakin rendah pula kinerjanya. Selanjutnya tips and trick. Pertama ada atur jam tidur yang cukup.
Tidur adalah suatu yang kita semua butuhkan. Konsekuensi dari tidak cukup tidur di malam hari adalah konsentrasi dan fokus kita akan berkurang pada saat jam kerja. Yang kedua, bersosialisasi dan berdiskusi dengan teman. Pertemanan di tempat kerja bisa menimbulkan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan tempat kerja, serta meningkatkan keharmonisan. Yang ketiga, kurangi sikap perfeksionis. Sikap perfeksionis bisa mendorongmu untuk selalu memberikan kinerja terbaik. Namun, jika kebiasaan tersebut dibiarkan, sikap perfeksionis justru bisa mengganggu kehidupanmu di luar pekerjaan. Yang keempat, kurangi penggunaan gadget. Menurut Mayo Clinic, kebiasaan menggunakan gadget mendorong karyawan untuk menghabiskan waktu di rumah dengan bekerja. Hasilnya, mereka tidak bisa santai dan justru tidak bisa meluangkan waktu di rumah untuk beristirahat. Yang kelima, aktif berolahraga. Olahraga dapat menjadi untuk mendorong semangat dan produktivitasmu. Selain juga jogging atau bersepeda, meditasi juga menjadi aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mencontoh pada Maudy Ayunda. Maudy Ayunda dapat menyeimbangkan pendidikannya dan pekerjaan dirinya sebagai seorang aktris dan penyanyi. Hingga saat ini, Maudy Ayunda menjadi seorang istri dari Jesse Choi, yang mana mereka berdua balance atau seimbang dalam pekerjaan juga kehidupan pribadi mereka. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf kalau ada kurang atau kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.